Warga Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan belasan potongan tubuh manusia di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo di Kecamatan Pacet pada Sabtu siang. Ada ya orang yang tega melakukan hal biadab tersebut. Iblis pun bisa-bisa sujud kepada pelaku ini. Total potongan tubuh yang ditemukan di kedua lokasi mencapai lebih dari 310 potongan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur gempar dengan penemuan puluhan potongan tubuh yang tersebar di kawasan hutan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Perkara ini diawali dari seorang warga yang bernama Suliswanto. Nah, Pak Suliswanto ini pada tanggal 6 September 2025 saat itu mencari rumput untuk pakan ternaknya di kawasan hutan Pacet arah Cangar yang gak jauh dari jalan raya. Waktu fokus motong rumput tuh, gak sengaja Pak Suliswanto ini nemuin potongan telapak kaki sebelah kiri yang sudah membusuk. Awalnya, Pak Suliswanto ini bingung. Yang ditemukan potongan apa? Kok kayak kaki manusia, tapi kok cuma telapaknya saja? Setelah itu memang beneran potongan tubuh manusia, langsunglah Pak Suliswanto ini lapor ke Polsek Pacet kalau dia nemuin potongan tubuh, dan laporan ini diteruskan ke Polres Mojokerto untuk diproses lebih lanjut. Berangkatlah Pak Suliswanto ini bersama bapak-bapak polisi ke tempat di mana Pak Suliswanto menemukan potongan tubuh tersebut. Dan benar saja, polisi pun juga mengkonfirmasi kalau yang ditemukan Pak Suliswanto ini merupakan potongan tubuh manusia. Disisirlah area di sekitar TKP oleh pihak kepolisian dengan tujuan menemukan potongan tubuh lain karena memang diduga menjadi korban mutilasi. Setelah dicari-cari, tak beberapa lama kemudian sekitar 50 hingga 100 meter dari penemuan pertama ditemukan lagi potongan tubuh yang lain. Pak polisi semakin yakin dong kalau ini merupakan korban mutilasi. Potongan tubuh yang ditemukan ini tergolong kecil, sekitar 17 x 17 cm. Mengingat hutan Pacet ini yang terletak di kaki Gunung Arjuno, otomatis tanahnya subur dan tanaman di sana rimbun. Pasti akan memakan waktu yang lama kalau dicari secara manual. Akhirnya Polres Mojokerto berkoordinasi dengan tim Inavis. Lalu disepakatilah untuk memohon bantuan kepada Direktorat Samapta Polda Jawa Timur, yaitu untuk memohon bantuan anjing pelacak. Setelah beberapa lama kemudian, datanglah anjing pelacak ini guys di TKP tadi. Dengan bantuan anjing pelacak itu, kepolisian berhasil menemukan satu persatu potongan tubuh. Dan terkumpullah sebanyak 65 potongan tubuh korban di TKP. Satu telapak kaki, satu telapak tangan sebelah kanan, dan 63 bagian lain terdiri dari jaringan otot, lemak, serta kulit kepala lengkap dengan rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata 14 cm. Ada ya orang yang tega melakukan hal biadab tersebut. Iblis pun bisa-bisa sujud kepada pelaku ini karena kelakuannya yang di luar akal sehat. Polisi kemudian menggunakan teknologi Inavis ataupun digital forensik untuk mengidentifikasi korban. Dengan penemuan telapak tangan kanan ini, petugas meminta sidik jari setelah ditemukan identitas. Tak menunggu waktu yang lama, tim langsung bergerak cepat untuk memverifikasi kepada pihak keluarga. Informasi yang didapat dari keluarga juga tidak banyak karena pihak keluarga dan korban jarang berkomunikasi. Tapi, polisi mengantongi identitas pacar korban yang tinggal bersama korban ketika bekerja di Surabaya. Potongan tubuh tersebut milik seseorang perempuan bernama Tiara Angelina Saraswati yang berumur 25 tahun, lulusan Universitas Trunojoyo Madura, lulusan manajemen, warga Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada hari Minggu, 7 September 2025 atau 14 jam setelah penemuan potongan tubuh yang terletak di Pacet, Mojokerto, polisi menangkap tersangka pembunuhan dan mutilasi. Dan benar saja, pelaku mutilasi adalah kekasihnya sendiri, yaitu Alfi Maulana yang berumur 24 tahun, warga Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
karena melawan saat akan ditangkap, ditembaklah kedua kaki Alfi agar tidak bisa kabur. Dan yang lebih mengejutkan lagi dan bikin mengelus dada, ketika digerebek di kosan tersangka, pihak kepolisian menemukan lagi potongan tubuh korban di kamar kos yang disembunyikan di belakang lemari yang menurut pelaku akan dibuang ke tempat lain. Tapi keburu ketangkap oleh pihak kepolisian. Dan total potongan tubuh yang ditemukan di kedua lokasi mencapai lebih dari 310 potongan tubuh. Hubungan pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih yang menjalin asmara selama 5 tahun dan sudah menjalani kehidupan satu rumah di kos kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Mereka mengaku kepada pemilik kos sebagai pasangan suami istri siri. Jadi, diperbolehkanlah mereka ngekos bareng. Pertanyaannya, bagaimana kronologi si tersangka ini membunuh dan membuang potongan tubuh tersebut hingga ditemukan sama Pak Suliswanto dalam keadaan sudah busuk? Di suatu malam mencekam terjadi di dalam kamar kos tersebut, Minggu 31 Agustus 2025, dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai ojek online baru pulang ke kos setelah beraktivitas di luar pada larut malam. Diketoklah pintu tersebut. Namun, korban tidak membukakan pintu dan mengunci pelaku di luar kos. Menunggulah si Alfi ini selama 1 jam di depan pintu kos tersebut. Dini hari itu, keduanya sedang berkonflik. Korban menyebutkan kata-kata yang dinilai menyakiti pelaku. Dan menurut Alfi, hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Tak hanya kata-kata yang menyakiti, pelaku mengaku tertekan karena tidak bisa memenuhi gaya hidup korban yang tinggi. Setelah 1 jam menunggu dan bercekcok, saat dibukakan pintu, korban tak banyak bicara lagi dan langsung menuju ke lantai 2 kos. Dengan emosi yang sudah pada puncaknya, yang akhirnya meledak, pelaku menuju dapur mengambil pisau. Ditusuklah pisau itu ke leher belakang korban hingga tembus ke depan, yang mengakibatkan meninggal seketika. Karena emosi masih menguasai diri pelaku dan ingin menghilangkan jejak, pria yang dulunya seorang jagal hewan ini lantas memutilasi korban tanpa rasa takut sedikitpun. Bagian tubuh korban tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas merah. Tersangka hanya memerlukan waktu 2 jam hingga berangkat dari Surabaya menuju Pacet untuk membuang potongan tubuh tersebut. Dengan menggunakan motor, jam 4 pagi dia berangkat dan sampailah di Pacet sekitar pukul setengah 6 pagi. Sambil berjalan perlahan dengan motornya dan melihat situasi jalan yang sepi, pelaku melempar potongan tubuh korban dari atas motor. Hingga ditemukan seminggu kemudian oleh Pak Suliswanto tersebut. Polisi berhasil menangkap tersangka Alfi beserta barang bukti, 2 kantong plastik berwarna hitam berisi sisa potongan tubuh tulang besar dan kecil, 2 handphone, sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, pakaian korban yang terdapat bercak darah dan pisau dapur, pisau daging, gunting, serta palu. Pelaku dijerat pasal 338 dan atau 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.